Gentala Arasi Menara Lambang Provinsi Jambi. Podcast Gentala Generasi Digital Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Prima Podcast Gentala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Saya, Nadia Elviana, kembali menyapa Sobat PTA dalam bincang-bincang podcast Gentala, ruang diskusi informatif seputar hukum dan peradilan yang dikemas secara edukatif dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Episode kali ini sangat spesial bagi saya dan tentunya pemirsa di sana, karena untuk hari ini kita kedatangan sosok yang sangat spesial, yaitu Bapak Panitera di Pengadilan Tinggi Agama Jambi, yaitu Bapak Dr. Handas Haji Rusdi, Magister Hukum. Langsung saja kita sapa Bapaknya hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Kak Nadia. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan kami pada hari ini sangat berbangga dan berbahagia sekali ya bisa diundang untuk penampilan podcast PTA Jambi ini. Baik, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir pada podcast kita hari ini. Ya. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang betapa pentingnya peran kepanitraan di dunia peradilan, khususnya di peradilan agama. Ya. Langsung saja Bapak, istilah kepanitraan sudah sering cukup didengar di kalangan masyarakat. Ya. Tetapi nggak semua tahu nih Pak, apa itu kepanitraan dan tugas-tugas kepanitraan itu sendiri. Boleh tolong dijelaskan Bapak? Ya, terima kasih Kak Nadia. Ya. Jadi sebelum kita melangkah ke kepanitraan, bahwasanya kita yang berada di pengadilan, ya, ada beberapa unsur, ada beberapa bagian, ya, yang memegang peran yang sama-sama penting, ya. Ada yang namanya unsur hakim, ya, yang menyidangkan dan menyelesaikan perkara. Kemudian ada bahagian kepanitraan ya, sebagai administrasi di pengadilan ya, dan juga di sana untuk menyelesaikan pemberkasan, dan juga peran yang sangat penting adalah mendampingi hakim di waktu persidangan. Dan juga ada bahagian kesekretariatan ya. Ini merupakan bahagian juga yang sangat penting yang mengurusi masalah umum, masalah kepegawaian ya, perencanaan, dan juga ada namanya bahagian keuangan untuk mengurusi pengadilan finansial pengadilan secara menyeluruh, baik itu di pengadilan tingkat pertama maupun di pengadilan tingkat banding. Ya, jadi artinya kepanitraan itu mempunyai tugas juga yang sangat sangat signifikan ya di pengadilan ya, sebagai administrator dari pengadilan itu sendiri, dan juga di pengadilan tinggi, khususnya pengadilan tinggi agama Jambi, panitra dibantu oleh ada namanya panitra muda hukum, kemudian juga ada panitra muda banding, dan juga ada beberapa orang panitra pengganti, dan juga ada beberapa orang staf ya. Ini merupakan tim kepanitraan ya yang membantu tugas-tugas pokok di suatu lembaga pengadilan ya, gitu Kak. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Ya. Mengenai kepanitraan itu sendiri nih, Pak, Ya. pasti banyak membicarakan tentang perkara-perkara. Boleh nih, Pak, kalau boleh tahu jumlah perkara banding di tahun 2025 di Pengadilan Tinggi Agama Jambi ini ada berapa sih, Pak? Jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Tinggi Agama Jambi ya pada tahun 2024 itu ada sejumlah 35 perkara ya. Kemudian di tahun 2025 dalam target rencana strategi kita itu adalah berjumlah 30
8 perkara, ya. Namun realita kejadian di lapangan, ya, bahwasanya perkara yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi, ya, sampai hari ini Kak Nadia itu ada berjumlah 45 perkara yang diregister di SIPP. Kemudian di e-banding itu ada 3 perkara, ya. Mungkin secara menyeluruh di tahun 2025 ini, insya Allah PTA Jambi akan menerima, ya, menyidangkan dan juga menyelesaikan perkara di tingkat banding sejumlah 48 perkara, insya Allah, ya. Dari target yang kita eh, target yang kita inginkan di tahun 2025 ini adalah sejumlah 38 perkara. Kenyataannya yang kita terima sampai sekarang ini, sampai hari ini, 45 perkara ditambah 3 di e-banding, berjumlah 48, ya. Artinya ada mengalami semacam peningkatan yang sangat signifikan sekali. Sekitar 26 34% kenaikan perkara target dari tahun 2024 di tahun 2025. Sedangkan kenaikan perkara dari 35 perkara di tahun 2024, sedangkan di 2025 ini ada 48 perkara, itu kenaikan jumlah perkaranya kisaran 37,14%. Ini sesuai dengan perkara yang diterima di Pengadilan Agama sewilayah PTA Jambi cukup signifikan kenaikannya, sehingga mereka juga mengajukan upaya hukum juga mengalami kenaikan. Gitu Kak Nadia. Baik, Pak. Berarti dari tahun 2004 sampai ke 2025 sekarang itu mengalami kenaikan jumlah perkara ya, Pak? Iya, benar. Baik. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Pak, dalam menjalankan tugas panitera Bapak di tingkat banding, khususnya di Pengadilan Tinggi Agama Jambi, apa sih tantangan terbesar Bapak yang pernah Bapak alami atau Bapak lihat di PTA Jambi ini, Pak? Ya, terima kasih Kak Nadia, ya. Tantangan-tantangan di suatu pekerjaan itu merupakan hal-hal yang alami, ya. Artinya kita bekerja tidak berada di zona nyaman, ya. Zona nyaman artinya zona yang biasa-biasa saja, ya. Tantangannya cukup berat, ya. Karena kita mengetahui bahwasanya sekarang ini, ya, ada semacam perubahan-perubahan eh, penerapan masalah penerimaan perkara, ya, kemudian penyelesaian perkara, ya, seperti adanya beberapa aplikasi-aplikasi, ya, e-code, ya, electronic code, ya, kemudian ada namanya e-litigasi, dan lagi kemarin oleh Pak Dirjen beberapa bulan yang lalu ada program terbaru, ya, yang beliau luncurkan, EAC, elektronik akta cerai, untuk tujuan yang ingin dicapai jangan sampai terjadinya pemalsuan daripada akta cerai. Kemudian yang terakhir, ya, kemarin di hari Selasa 18 November 2025 oleh tim Departemen Pembangunan Mahkamah Agung RI tentang SIPP ini, ya, telah disosialisasikan masalah semar majelis, ya. Artinya di sana penunjukan, ya, memakai sistem robotika, ya, artinya menggunakan suatu kecerdasan buatan, ya, untuk memilih majelis hakim itu secara otomatis, ya. Ini memang terus didengungkan, terus disampaikan, ya, terus diajak oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Profesor Dr. Haji Sunarto SHMH, bagaimana kita selalu menjaga integritas, ya. Jangan sampai
ada semacam permintaan atau request terhadap perkara suatu perkara diminta mereka majelisnya ada permintaan seperti itu, dan juga ini telah menjadikan hal-hal yang tidak kita sama-sama senangi, kejadian-kejadian beberapa bulan yang lalu dengan berbagai macam kejadian di tempat-tempat lainnya. Jadi beliau ingin menjaga integritas ya, dan juga jangan sampai terjadi transaksional, bertransaksi terhadap pihak-pihak tentang siapa majelis yang akan menyidangkan perkaranya. Ini yang terbaru yang disosiasikan oleh tim pembangunan SCBP, tim development dari Mahkamah Agung RI. Dan juga kita mengharapkan ya pada rekan-rekan kita, khususnya Panitra dan jajarannya, Panitra Muda, PP, Jurusita di daerah, khususnya si wilayah PTA Jambi ya, untuk bisa melaksanakan ya apapun program-program yang baik dari pimpinan kita ya, dari Dirjen Badilak, dari Mahkamah Agung RI. Mari dengan sama-sama niat yang baik kita melaksanakan di satker kita masing-masing. Begitu Kak Nadia. Wah, keren banget nih Pak. Ya, Berarti sekarang peradilan kita ini udah semakin modern ya Pak. ya, Nggak alhamdulillah. ribet-ribet lagi. Udah Alhamdulillah. sesuai SOP-nya, udah ada aplikasi masing-masingnya. Ya, Pak, kalau kita bicara soal peradilan modern nih Pak, yang sudah Bapak jelaskan tadi, ya. menurut Bapak bagaimana peran panitra itu di dalamnya Pak? Ya, itu sangat penting sekali. Panitra dalam hal ini sangat mempunyai peran yang sangat penting sekali ya untuk selalu memberikan pembinaan-pembinaan ya. Kalau kita di PTA Jambi ini ya membina untuk pengadilan agama sewilayah PTA Jambi. Baik itu melalui Zoom atau melalui pesan-pesan WA ya, dan juga adanya grup-grup ya, grup-grup WA yang menampung, yang memberikan jawaban-jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi, khususnya masalah aplikasi-aplikasi dan juga hal-hal terbaru yang ada dari Mahkamah Agung dan Dirjen Badilak. Kita ada namanya grup WA Kinsatker, Kinerja Satuan Kerja, ya, ada grup Panitra sewilayah PTA Jambi, ya, kemudian juga ada grup masalah pelaporan perkara, ya, kemudian juga yang memberikan petunjuk dan arahan-arahan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi di satker kita yang ada di wilayah PTA Jambi ini, Kak Nadia. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya nih, Pak, saya mau sedikit menyinggung kegiatan yang baru saja berlangsung di Pengadilan Tinggi Agama Jambi, tepatnya di awal bulan November kemarin, yaitu bimbingan teknis pengelolaan PNBP. Boleh diceritakan sedikit nih, Pak, sebenarnya apa sih tujuan BIMTEK itu dan bagaimana manfaatnya bagi kepanitraan maupun satuan kerja di bawah naungan wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi? Makasih Kak Nadia. Ya, memang Pengadilan Tinggi Agama Jambi di bulan November ini, November tahun 2025, tepatnya di tanggal 5, 6, dan 7 November ya, 2025, kita telah melaksanakan bimbingan teknis penerimaan negara bukan pajak ya di wilayah PTA Jambi, Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama di wilayah PTA Jambi yang mengikuti acara ini ya. Kami yang diamanahkan oleh Pak Ketua sebagai Ketua Panitia ya sangat berbangga sekali ya, sangat berterima kasih sekali kepada tim ya, baik itu dari narasumber yang kita datangkan dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, dan juga ada tim dari Badilak ya, Mahkamah Agung RI, kemudian juga ada dari eksternal partner mitra kerja kita KPPN Jambi ya, dan juga ada narasumber dari kita internal, Pak Ketua ya, Pak Wakil, dan juga kita sendiri yang memberikan materi
permasalahan-permasalahan yang ada di di PTA Jambi ini, ya. Dan juga kita mengharapkan, dengan adanya BIMTEK ini ada semacam satu pandangan, satu pendapat, ya, dalam masalah penyetoran, kemudian penginputan PNBP, ya, sesuai dengan regulasi yang ada yang diatur oleh negara kita. Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan. Nah, sifatnya yang namanya keuangan negara itu 1 sen pun akan dipertanggungjawabkan. Ya, jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak sesuai. Ya, kemarin alhamdulillah waktu acara BIMTEK kemarin itu oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI diberikan reward terhadap satu satker yang ada di PTA Jambi ini, ya, yang merupakan penginputan, ya, pelaporan dan juga upload yang terbaik sewilayah PTA Jambi. Ya, ini dengan agama Bangko yang diberikan reward oleh Buah, ya, oleh Buah, dan juga kami dari PTA memberikan reward juga terhadap keberhasilan pihak Bangko tersebut. Ya, langsung kita berikan juga apresiasi dan penghargaan kepada dengan agama Bangko. Ya, gitu, Kak. Baik Pak, berarti kegiatan BIMTEK itu bukan hanya sekedar formalitas ya Pak, Ya, tapi memang punya dampak nyata untuk meningkatkan kualitas administrasi terutama di bidang kepanitraan. ya, Semoga kedepannya makin banyak pelatihan-pelatihan yang serupa ya. supaya bisa memperkuat layanan di pengadilan. Amin, Baik amin. Pak, sebelum kita menutup podcast kita pada episode kali ini, ada nggak sih Pak pesan khusus untuk para panitra di wilayah Jambi atau mungkin untuk generasi muda di luar sana yang tertarik bekerja di dunia peradilan? Ya, baik Kak Nadia, ya. Belum saya menyampaikan beberapa harapan pada panitra maupun juga generasi muda yang berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya hukum, ya. Kami sekali lagi mengapresiasi, ya, terhadap kerjasama, ya, kerjasama. Kalau bahasa kami itu karena dia 3 tungku sajarang, ya, ini filosofi dari Minangkabau, ya, adanya hakim, kemudian kepanitraan, kemudian kesekretariatan, ya, yang masing-masing ini berperan yang sama-sama penting, ya. Kenyataannya dengan berpadunya antara 3 segmen ini, ya, ada hakim, kemudian kepanitraan, kesehatan, ya. Kita di tahun 2024 kemarin, ya, di akhir-akhir tahun 2024 memperoleh reward dari Menpan RB, mendapat zona integritas wilayah bebas dari korupsi, ya. Yang kita peroleh oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi ini, ya, untuk tingkat banding secara nasional itu merupakan satu-satunya pengadilan tingkat banding yang memperoleh reward wilayah zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, ya. Ini juga peran dari ketiga unsur tadi, ya. Ketiga unsur tadi, ya. Kalau saya mengibaratkan itu sampai dengan rekan-rekan kita yang terdepan. Nah, rekan-rekan kita di security, ya, bagaimana etikanya, bagaimana tata caranya menghadapi tamu, ya, dan lain sebagainya tanpa menerima imbalan dan lain sebagainya, ya. Karena dia perjuangan wilayah bebas dari korupsi Pengadilan Tinggi Agama Jambi ini diraih dengan cara yang dengan cara yang tidak begitu ringan, sangat berat sekali, ya. Bertahun-tahun rekan-rekan kita memperjuangkannya, ya. Kalau tidak khilaf itu dimulai dari tahun 2019, 2024 kita meraihnya lebih kurang 5 tahun lebih atau mendekati 6 tahun untuk mendapatkan raihan zona integritas wilayah bebas
dari dari korupsi ya. Jadi kami dari pemerintahan sangat berharap sekali kita selalu bersinergi ya. Sinergi terus berkolaborasi ya Ya. dan juga harmoni ketiga segmen tadi ya, dari Pak Hakim, kemudian kepaniteraan, kemudian ke sekretariatan ya, dan juga nanti kami bertekad ya, berniat, bertekad, berkomitmen bersama ya, insya Allah ya, kita juga akan berusaha membangun wilayah zona integritas, birokrasi WBBM ya, WBBM wilayah, birokrasi bersih dan melayani. Wilayah birokrasi bersih dan melayani. Insya Allah kalau sama-sama kita punya komitmen yang sama ya, kita akan mampu mencapai hal tersebut ya. Kemudian Kak Nadia, masalah harapan kami kepada lembaga kepaniteraan, rekan-rekan panitera sewilayah PTA Jambi, dengan juga panitera muda, panitera pengganti, kemudian juga jurusita dan juga bagian-bagian kepanitraan ya. Mari kita terus meningkatkan etos kerja kita, meningkatkan dedikasi kita ya, memberikan yang terbaik terhadap lembaga kita. Kami selalu menanamkan ya dalam rapat-rapat rutin bulanan kita ya, mari tanamkan rasa memiliki. Ini kantor kita, ini lembaga kita, ini rumah kita. Bagaimana kita memberikan yang terbaik ya, outcome kita yang terbaik untuk kantor kita ini. Jangan kita mencederai. Apalagi kita berada di wilayah zona integritas, wilayah WBK, wilayah bebas dari yang namanya korupsi ya. Dan juga kami mengharapkan juga dalam setiap rapat-rapat kami sampaikan, mari sama-sama kita lebih mempelajari Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 ya, tentang aparatur sipil negara, itu undang-undang terakhir, karena mengatur bagaimana sikap kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, kewajiban kita, hak kita sebagai aparatur sipil negara, dan juga larangan-larangan apa yang tidak dibolehkan. Dan juga kami juga sering mensosialisasikan juga masalah peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Ya, kita jaga disiplin, kita bekerja sesuai dengan aturan regulasinya. Jam berapa kita masuk, jam berapa kita istirahat, jam berapa kita pulang. Ya, kalau kita bekerja sesuai dengan aturan, insya Allah ya kita bisa memberikan yang optimal, dan juga rezeki yang kita bawa dari hasil gaji kita sebagai pegawai negeri sipil ini menjadi berkah untuk keluarga kita, untuk anak, istri, dan juga orang-orang yang kita sayangi di rumah kita. Kemudian juga Kak Nadia, ya, dalam setiap juga pembinaan juga saya menerapkan, sering mensosialisasikan masalah Perma nomor 8 tahun 2016 ya, tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung ya, dan langsung bagi aparatur Mahkamah yang berlaku untuk aparatur Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Ini sering juga kita sampaikan ya. Jangan sampai nanti ada teman kita ya, ada rekan kita mungkin yang agak berbeda penampilannya itu ini ya. Kita saling memberikan pengawasan apa yang mereka lakukan, apa permasalahannya dan lain sebagainya. Sehingga dengan pendekatan yang sedemikian rupa, insya Allah akan membawa yang terbaik terhadap lembaga kita. Kemudian yang terakhir juga yang kami ingin sampaikan juga, setiap adanya acara-acara rapat rutin kita, ya kita ingatkan pada rekan-rekan panitera sewilayah PTA Jambi dan bagian kepanitraan dan juga kesehatan, bagaimana kita lebih membaca, membolak-balik pasal demi pasal aturan-aturan yang tertuang dalam SK KMA
nomor 122 ya, garing KMA, garing SK, garing tahun 2013 ya, tentang kode etik dan perilaku ya, tentang kode etik dan pedoman perilaku panitra dan jurusita. Bagaimana kita bersikap di rumah, kemudian di kantor, kemudian di lapangan, di masyarakat, ya, sehingga tidak mencederai kode etik yang kita pedomani selama ini. Ini harapan kami kepada aparatur rekan-rekan panitra, khususnya bagian kepanitraan sewilayah PTA Jambi. Kemudian kepada generasi muda yang yang sekarang punya kontribusi ya, sedang menuntut ilmu di bidang hukum ya, apakah itu hukum nasional ya, apakah itu hukum Islam, syariah ya, pidana, perdata dan lain sebagainya ya. Mari sama-sama kita belajar dengan sungguh-sungguh ya. Artinya peluang kepada generasi muda untuk mereka berkarir ya, mereka melaksanakan tugas nantinya kalau ada rezeki ya, untuk mengikuti tes-tes yang dilakukan oleh negara kita untuk memenuhi bagian-bagian hukum. Apakah itu sebagai aparatur peradilan agama, aparatur peradilan, sebagai hakim, sebagai panitra, ya, sebagai sekretaris, ya, dan juga hal-hal yang lainnya seperti di lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan hukum atau kejaksaan, ya, kemudian kepolisian dan sebagainya. Jadi tetaplah mereka itu semangat untuk menuntut ilmu. Ini harapan kami kepada generasi muda. Ya, gitu Kak Nadia. Baik, Pak. Masya Allah, luar biasa sekali ya, Pak. Ya, Semoga apa yang kita bicarakan hari ini menjadi motivasi untuk masyarakat luas di sana. ya, Terima kasih banyak Pak Rusdi ya, atas kesempatannya hari ini dan ya, ilmunya yang sangat bermanfaat. ya. Semoga yang kita bahas hari ini membuka wawasan bagi masyarakat tentang pentingnya kepanitraan di dunia peradilan. Untuk pendengar setiap podcast Gentala, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa share episode ini supaya makin banyak orang paham tentang dunia peradilan. Saya Nadia Elviana, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.